guys, welcome back to my channel. So, hari ini aku mau berbagi cerita pengalamanku sebelum mendapatkan PR. Tapi sebelum video aku dimulai, jangan lupa subscribe. Jadi guys, sebelum aku mendapatkan PR, dulunya aku kesini pakai turis visa. Dan turis visa itu sendiri aku apply-nya dari Hong Kong. Waktu itu aku bekerja di Macau di salah satu perusahaan. Dan setelah visaku diterima, aku langsung ke Australia dengan turis visa. Tapi sebelumnya aku dulu mau ke London, tapi berhubung London visanya susah, jadi aku putuskan untuk ke Australia. Nah, di sini status aku sekarang PR. Dan suami aku Australian citizen. Beliau bekerja di Australian government di Border Force, which is kalau kalian masuk Australia, di airport itu ada orang bawa sniffing dog, itu dia bekerja sebagai itu di Border Force. Jadi sedikit tidaknya kita mengerti tentang visa dan aturan-aturan di Australia. Itu kenapa kita selalu vlogging tentang visa, update tentang Australia, selain kita update tentang travel kita dan keseharian kita. Jadi kenapa aku ngevlognya sama adikku? Karena suamiku tidak bisa di depan kamera atau kita expose dia. Kenapa aku nggak bisa expose suamiku di YouTube? Karena aku menjaga privasinya. Karena kerja di government nggak segampang itu. Kita asal nyeblos bla 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 gini-gini cerita. Saya nggak bisa seperti itu. Jadi kadangkala suamiku cuman sekilas-sekilas saja di YouTube. Nah, adekku di sini dia mau berbagi cerita. Liku-likunya dia di sini, gimana adekku bisa masuk sini. Nah, di sini aku mau nyebutin, mau bercerita tentang gimana dulunya sebelum aku dapat partner visa dan granted PR. Jadi sebelum granted PR, aku dulu itu setiap 6 bulan sekali harus kembali ke Indonesia untuk renew visa, turis visa, karena syarat mutlak untuk partner visa kalau kita belum menikah, kita harus tinggal seperti selayaknya suami istri selama 1 tahun. Setelah itu baru kita apply partner visa. Kalau yang bagi menikah, kalian harus proof semua dokumen-dokumen kalian. Tapi bukan menjamin kita langsung dapat PR ya. Tapi kita pastinya dapat TR dulu baru PR. Dan selama 1 tahun ke pertama aku jalani 6 bulan sekali pulang ke Indonesia sambil ngurus-ngurus visa, ngurus-ngurus surat-surat, karena di Indonesia mengurus surat-surat agak rumit, jadi aku harus telaten dan datang sendiri. Nah, di tahun pertama kita fine aja, kita keluar masuk Australia. Dan tahun kedua aku masih nunggu selagi apply TR, selagi apply partner visa, aku kesini lagi pakai turis visa. Nah, turis visa aku juga dapat multiple entry. Jadi multiple entry aku 3 bulan sekali harus keluar Australia. Dengan 3 bulan sekali di bulan pertama, 3 bulan pertama saya balik ke Indonesia, tapi di situ kesedihan mulai muncul satu persatu karena waktu itu aku nggak tahu kalau lagi hamil, jadi aku keguguran. Itu liku-liku visa yang menyedihkan. Terus aku balik sedih banget. Terus di 3 bulan kedua aku mau balik lagi ke Indonesia, tapi suamiku kayaknya aduh gimana ini, aku mau balik lagi. Yaudah kita balik lagi sambil nunggu. Terus akhirnya balik lagi 3 bulan sambil ngurus surat-surat yang lain seperti police clearance, SKCK. Waktu itu aku harus sampai Surabaya ngurusnya, dari Malang sampai Surabaya. Dan alhamdulillahnya semua berjalan lancar karena pihak kepolisian
super duper membantu banget, super membantu banget. Tapi waktu perjalanan dari Sydney ke Surabaya, waktu itu aku takut kayak aduh gimana ini mau terbang habis ngalami kecelakaan seperti itu. Jadi aku agak gugup waktu itu aku naik Garuda Indonesia. Di situ aku deg-degan, takut sekali kalau terjadi apa-apa sampai kayak orang panik attack. Dan di situ aku bersyukur banget. Pramugari Garuda Indonesia the best banget, mereka encourage me, kayak mereka itu ngasih tempat aku di belakang ke tempat pramugari biasanya istirahat, disuruh duduk di situ, kasih air hangat, diajak ngobrol sama semuanya, diselimurin, kayak seneng banget, seperti pokoknya seneng deh, kayak terbang bareng orang banyak. Terus setelah itu aku balik udah nyampe di Surabaya, terus ngurus surat-surat dan ngurus KTP. Waktu itu aku belum punya KTP. Waktu itu punya KTP tapi yang bukan seumur hidup, aku harus ngurusnya yang seumur hidup. Jadi aku balik lagi ke Australia dan di situ ternyata aku nggak tahu, ternyata aku hamil lagi ya. Ternyata aku udah cepet hamil lagi dan keguguran lagi pas waktu balik. Jadi selama bulan pertama dan bulan keduanya itu 6 bulan berturut-turut itu aku 2 kali ngalamin keguguran. Dan setelah waktu itu dokternya bilang aku kecapean, terlalu stres ngurus ini itu. Terus kalau seandainya aku pengen punya anak aku harus bed rest. Jadi aku putusin yaudah deh aku coba lagi nanti kalau udah selesai semua. Nah setelah itu setelah balik ke Australia, bulan ketiga, aku harus balik lagi ke Indonesia. Di situ suamiku emailin imigrasi bahwasannya aku udah keguguran sampai keguguran 2 kali. Ini bolak-balik gimana ke depannya? Apa udah keterima apa belum? Terus pihak imigrasi bilang aku harus keluar dari Australia dulu, nanti baru diproses. Nah, aku keluar dari Australia, jadi aku terbang sendiri karena suamiku kerja, nggak bisa ditinggalkan kerjaan itu. Terus udah sampai di Surabaya, baru sampai di Surabaya, tiba-tiba suamiku SMS, visa kamu udah di-approve. Seneng banget guys, akhirnya perjalanan begitu panjang akhirnya di-approve. Terus tapi aku nggak bisa pulang secepatnya karena tiket aku waktu itu ambil 3 minggu. Jadi selama 3 minggu aku resting deket sama ibu sama bapakku. Seneng banget pokoknya, aku celebrating deh waktu itu. Dan aku kembali ke Australia setelah liburan, setelah itu. Terus ya kita bahagia tapi sedih. Dan suamiku nguatin aku, ya udah kita coba lagi lain kali, coba lagi nanti kalau Tuhan ngasih ya udah itu beruntung, kalau enggak ya enggak. Terus setelah TR aku di granted tahun 2013 dan aku menikah di tahun 2014. Nah setelah itu tahun 2015 kalau nggak salah PR aku di granted juga. Jadi kalau ke TR ke PR itu nggak begitu susah guys. Yang susah dari previous visa ke TR-nya itu tadi prosesnya lambat banget. So guys, itu tadi lika-liku aku sebelum mendapatkan TR dan PR. Jadi kalian yang masih berusaha, jangan patah semangat, karena sesusah apapun, sesulit apapun, kalian berusaha mendapatkan sesuatu, pasti ada jalan keluarnya. Jadi guys, sebelumnya saya terima kasih banyak kalian sudah menonton videoku. Jangan lupa like, comment, dan subscribe, dan jangan lupa nyalain tombol lonceng di bawah ini. Ting ting. Thank you.